yang nggak sempat hadir. Oke. Gimana? Coba ya, aku langsung aja mulai. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang hibridisasi itu berarti untuk mengetahui hibridisasi itu kayak misalkan hibridisasi itu umumnya itu kayak contohnya itu ada sebentar ya. Contohnya itu kan misalnya nih ada kayak SP, terus ada SP2, terus ada SP3. Nah, terus ada juga SP3D, SP3D, terus ada juga SP3D2. Nah, otomatis kalau misalkan yang teori hibridisasi ini, dia itu hanya berbicara untuk setiap, misalnya nih kayak atom pusatnya itu berarti ya untuk mengetahui setiap hibridisasinya kita harus buat konfigurasi elektron dari Aufbau. Karena kan konfigurasi elektron Aufbau itu kan yang kayak berbicara tentang SP-SP kayak gini kan, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada cara simpel sih untuk mengetahui hibridisasi dari setiap atom dalam struktur Lewis itu. Nah, misal nih kayak gini. Bentar ya, jadi kalian harus ingat ini tetapan ya, bukan tetapan sih, kayak emang umumnya kayak gini. Kalian bentar ya, aku baca chatnya dulu. Oke. Yang mau sholat silakan. Ini apa namanya? Nanti bisa nonton recordnya ulang. Nanti aku kasih recordingnya. Nah, jadi kalau misalkan teori hibridisasi itu untuk apa namanya? Untuk ikatan antara karbon, yang karbon kayak hidrokarbon yang misalnya kayak rangkap berapa ya? Rangkap 1, kalau misalkan ingat ikatan rangkap 1 itu kalau misalkan C hidrokarbon yang untuk yang C rangkap 1, misal kayak ada CH4 kayak gini. Nah, intinya kalau misalkan CH4 kalau ditanyakan itu hibridisasi dari atom C ini berapa? Nah, itu pasti hibridisasinya itu ialah sp3. Nah, jadi untuk ikatan rangkap 1 yang C itu berarti hibridisasinya itu selalu sp3. Kalau misalkan untuk rangkap 2 itu kan kayak contohnya ada kayak gini kan, CC kayak gini. Nah, ini berarti hibridisasinya itu sp2. Terus kalau misalkan yang rangkap 3, misal CC kayak gini. Nah, ini berarti SP kayak gitu. Jadi ini tetapannya. Jadi ada alasan gitu. Ada alasan mengapa untuk C yang rangkap 1 itu dia SP3. Terus ada alasan mengapa sampai rangkap 2 itu SP2 dan rangkap 3 itu SP. Nah, ini yang harus kalian ingat dulu. Oke, udah. Nah, oke ya, berarti lanjut. Nah, jadi mengapa CH4 itu dia bisa SP3 atau apa hibridisasinya gitu. Nah, jadi CH4. Oke. Kalau misalkan CH4 berarti kan untuk jadi kalian harus perhatikan kalimat yang ada di soal itu. Kalau misalkan kalimat yang di soal itu bilangnya kayak gini. Tentukan hibridisasi dari atom karbon pada senyawa CH4. Nah, berarti fokus kalian itu ialah kalian buat konfigurasi elektron dari atom karbonnya gitu. Nah, berarti untuk CH4 sendiri, kalau misalkan struktur Lewisnya itu kan berarti C ini dia itu harus mengikat 4 atom H gitu kan. Dia harus mengikat 4 atom H. Sebentar ini suara aku jelas nggak ya? Jelas, Kak. Oke, jadi CH4 ini kan berarti Lewisnya kan kayak gini kan. Nah, oke, sekarang kan yang tadi pertanyaannya itu kalian disuruh untuk mencari hibridisasi dari atom C ini. Nah, untuk mencari hibridisasi dari atom C ini, kalian itu harus buat ya udah berarti kan kalian hanya fokusnya di atom C kan. Nah, berarti kalian harus buat konfigurasi elektron dari atom C ini dulu gitu. Nah, jadi konfigurasi yang dimaksudkan di sini ialah kalian harus buat konfigurasi Aufbau. Nah, jadi di sini aku nggak mengajarkan gimana cara untuk membuat konfigurasi lagi karena kan di sebelumnya kan. Oke, udah. Nah, jadi berarti kita fokusnya di ini, di kita buat konfigurasi dari si C ini. Nah, berarti C itu kan dia kan nomor atomnya 6. Berarti 6C, berarti konfigurasi dari Aufbau-nya kan 1S2, terus 2S2,
terus 2P, 2, kayak gini kan. Nah, setelah kita buat konfigurasi elektron konfigurasi Aufbau-nya, terus kita kan harus buat kayak kamar-kamarnya gitu. Kalau misalkan kita buat kamar dari si elektron valensinya gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan buat diagram orbitalnya, buat gambar diagram orbitalnya itu yang hanya di bagian elektron valensinya. Nah, kalau di sini kan elektron valensinya itu kan yang ini kan S dan P ini. Nah, jadi ini kan yang disebut dengan elektron valensi dari si C. Nah, berarti kalian itu hanya disuruh untuk langkah selanjutnya itu kalian hanya membuat si diagram orbital dari yang ini, elektron valensi terakhir ini. Nah, berarti untuk membuat diagram orbitalnya, S itu kan dia kan satu kotak. Nah, terus kalau misalkan P kan, ingat P itu 3 kotak. P itu dia ada 3 kamar. Nah, berarti karena di sini 2 S-nya, S ini dia ada 2 spin, ada 2 elektron, berarti kan ada spin ke atas dan juga ada spin ke bawah. Nah, begitu pula dengan yang 2P2. Kalau 2P2 ini dia ada 3 kotak, tetapi 3 kotak ini tidak terisi full, cuman ada 2 elektron aja. Nah, berarti harus ada spin ke atas semuanya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar kalian bisa tahu gitu si hibridisasi dari atom C ini berapa. Nah, kalian lihat di struktur Lewis ini, di senyawa ini kan si C ini, karbon ini, dia hanya mengikat 4 atom H. Oke, dia itu hanya mengikat 4 atom H. Nah, berarti pada konfigurasi, pada gambar diagram orbital ini, kalian lihat otomatis kayak kesannya gini loh. Maksud dari hibridisasi itu setiap kamar yang ada di sini nih kayak dia itu harus menempatkan 4 atom H ini gitu. Jadi intinya konfigurasi dari atom C terus elektron valensinya itu setelah kalian buat diagram orbital yang ini, nah terus kalian harus siapkan 4 ruangan kosong untuk menempatkan si 4 atom H ini yang berikatan gitu. Nah, jadi berarti otomatis karena di sini ada 4 atom H. Nah, kalian lihat di sini kalau misalkan di sini kan berarti yang ini kan udah full nih. Yang ini dia udah full. Terus kalau yang ini berarti satu yang ini dia masih kosong, ya kan? Satu yang ini masih kosong. Terus di sini juga masih ada kosong satu spin. Kalau yang ini kan dia dua spin yang masih kosong. Nah, kalau ini kan satu, terus yang di sini juga satu. Nah, otomatis yang dimaksudkan dengan hibridisasi itu berarti kayak kalau misalkan di sini masih ada 2 spin, berarti kalian harus kayak kasih satu spin yang ada di sini nih, kayak kalian over ke bagian sini yang masih kosong di sini. Jadi harus full bagian atas semuanya dulu, full spin ke atas dulu gitu. Nah, berarti kalian over satu spin dari si S2 ini ke sini dulu. Nah, berarti nanti kan jadinya kan udah ada ini kan. Nah, jadi satu spin dimasukkan ke sini, berarti otomatis sisa mana nih? Oke, berarti kan nanti kan di sininya kan udah kosong. Nah, karena di sini udah kosong, berarti ya udah berarti intinya kan kalian harus menyediakan 4 kamar yang kosong gitu. Nah, 4 kamar yang kosong ini untuk mengisi 4 atom H ini gitu. Ya udah berarti kalian tinggal masukin aja yang ini untuk satu atom H, satu elektron untuk H dan juga ini. Kayak gitu. Nah, karena 4 atom H ini udah terisi, berarti hibridisasi dari CH4 pada atom C ini ialah, ini kan yang tadi ini S. Nah, S ini kan cuma satu ini aja kan yang masuk. Nah, terus di sini P di sini kan ada 3 yang masuk. Nah, berarti SP3 gitu. Jadi itu alasan mengapa untuk C pada rangkap 1 dia itu selalu SP3 gitu. Oke, sampai di sini bisa paham? Gimana, ada pertanyaan? Gimana? Terlalu cepat atau bisa diikuti? Coba ya aku tanya siapa ya? Lairila tuh ada nggak? Ada, Kak. Kamu bisa ikuti?
Gimana? Bisa. Insya Allah. Coba ya aku tanya lagi. Yang belum pernah dengar siapa ya? Nah, coba Taufik. Bisa ikuti? Hadir nggak ini? Gimana? Kalau Welly Teresia, bisa ikuti nggak? Gimana? Bisa. Jadi ini ya untuk CH4 apa namanya? Untuk CH4 kayak gini. Berarti kesimpulannya untuk C yang rangkap 1 pada senyawa hidrokarbon, dia itu hibridisasinya ya asal 12p3 gitu. Nah, coba sebentar ya. Lah. Oke. Coba aku lanjut. Coba kalian buat contoh dari rangkap 2 apa? C2H4. Nah, C2H4. Ada yang bisa? Ini buat hibridisasi dari C. Bentar ya aku tunjuk aja. Stanley Rolandias. Hadir nggak? Gimana? Bisa buat apa namanya? Ini nggak hibridisasi dari C ini? Gimana? Ngomong aja. Bisa nggak? Ini kamu nggak bisa ngomong ya? Maksudnya suaranya, speakernya nggak bisa? Coba ini harus ada. Oke. Coba ya. Coba deh, Lailatul aja kan gimana? Kamu bisa nggak yang ini C2H4? Saya tulis atau ngomong, Kak? Ngomong aja. Langkah pertama gimana? Langkah pertama itu nentuin apa itu yang 1S2-nya C itu, Kak. Oke. C itu kan Langkah pertama. nomor atomnya 6. Oke, bentar ya. Lah. Lah, kenapa nggak jadi sih? Sebentar. Tuh. Sebentar ya, sorry. Oke, udah. Gimana? Yang pertama itu apa? Nentuin apa itu, Kak? Konfigurasi. Yang 1S2. Oh ya, konfigurasinya C. Oke, yang tadi kan sama gitu Konfigurasinya ya, C berarti itu kan? 1S2, 2S2, 2P2. Oke, selanjutnya Menggambar yang kotak-kotak itu, Kak, yang ada spin-spinnya. Oke, buat diagram orbital ya. Oke, sama aja kayak tadi. Oke. Nah, setelah ini gimana? Bentar ya, kita buat Orbit. Bentar ya, buat struktur Lewis dulu ya, biar lebih ini. Kan C2H4 berarti rangkap 2. Terus gini. Oke. Nah, terus gimana? Terus salah satu spinnya S itu dipindah ke P. Oke, ini pindah ke sini atau ke
ke sini atau ke sini? Yang kosong itu, Kak. Apa? Yang kosong. Yang kosong terakhir. Oke, sip. Nah, terus ingat di sini juga dia membutuhkan berapa ya? C2H4 ya. C2. Rumus alkena apa sih? CnH2 kan? C2H4. Iya benar. Ya. Terus gimana caranya? Terus kita kan itu C-nya ada 2, Kak. Jadi kita bikin kayak gitu lagi, 1 lagi. Oke. Terus ntar sejak Berarti sama ininya. Si punyanya siapa? Kayak gini? Sama? sama. Oke, terus? Terus itu yang spinnya itu yang paling bersisian yang sebelah sini. Saya coret boleh nggak, Kak? Ya, kalau bisa silakan aja. Kan yang sini ini S. Terus ini P. Ya. X, ini P. Y. Mm-mm. Ini P. Aku lah iki ya. Di sini kan sama yang bawahnya, Kak. Nanti yang PZ sama P bertumbukan mereka. Oke. Jadi membentuk ikatan. Namanya ikatan sigma. Terus? Terus Berarti yang PY, Y. PY1 sama PY2 itu mereka kan bertetangga, tapi mereka itu juga membentuk ikatan juga namanya ikatan pi. Oke, good. Terus? Terus yang S sama PX itu nanti berpasangan sama H-nya. Terus? Udah, terus Jadi jadi ketemu hibridisasinya? SP2. Oke. Iya, Johan, nggak apa-apa. Jadi SP2. Lah. Ayo, nah ini kok nggak bisa. Sebentar ya, sebentar. Aku ulang lagi nih. Oke. Jadi S lah. Oke, jadi intinya kalau untuk apa namanya? Untuk rangkap 2 itu berarti nantinya itu SP2. Jadi penjelasannya sama kayak tadi ya. Itu berarti kalian udah dijelaskan kan sama dosennya. Intinya kurang lebihnya kayak tadi. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang kalau disuruh hibridisasi untuk apa namanya? Untuk ikatan hidrokarbon itu tuh kayak masih sedikit mudah sih. Nah, gimana kalau misalkan soalnya itu misal nih kalian disuruh untuk mencari hibridisasi dari atom S pada senyawa SF4 gitu. Gimana? Kalau misalkan untuk SF4 ada yang bisa? Oke, udah bisa. SP2. Oke, ada yang bisa untuk SF4? Lah. Ada yang bisa untuk SF4? Caranya hampir sama aja sih intinya, semuanya. Oke. SF4. Ada yang bisa untuk SF4? Jadi dia itu kan untuk struktur Lewisnya kan gini.
Nah, beda nih. Kalau ini dia udah, karena si S ini dia ada, apa sih namanya? S ini kan dia kan, kalau misalkan untuk nomor atomnya kan 16. Nah, berarti nanti intinya konfigurasi elektronnya itu tuh pakai apa ya, helium neon. Pakai neon. Ini aku pakai yang sederhana aja ya. Berarti neon terus 2S2 terus 2P4 ya. Ini enggak sih konfigurasinya? Nah, intinya 3S2 3P4 ya. Mana ya untuk Iya, Kak. 3S2 3S2 3P2. 3S2 3P berapa? 3 2. 3P4 dong. 4. Oke. Itu 16S ya. Terus kalau intinya di sini cuman kita cari si orbital dari S aja. Nah, jadi sebenarnya tuh ada cara apa ya? Ada cara mudahnya gitu, kayak ada cara gampangnya lah. Nah, jadi intinya kalau misalkan bentar. Ini kan dia kan ada dua elektron bebas, berarti kan di sini si S ini dia ada punya satu pasangan elektron bebas kan. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalian ini kayak ada rumusnya gitu, ada konsepnya lah. Sebenarnya ada cara gampang. Nah, jadi gini nih caranya. Jadi pertama-tama itu kalian itu harus menghitung elektron yang sudah terpakai di sini. Nah, di sini kan elektron yang sudah terpakai di sini, ini kan yang ditanyakan di sini kan fokus kita kan hanya untuk S. Karena ya yang ditanyakan di sini ialah orbital dari S, hibridisasi dari S. Nah, di sini untuk elektron yang sudah terpakai di S ini kan udah ada 4 kan. Nih, 1, 2, terus 3, sama 4. Nah, ini kan udah 4 udah terpakai, berarti kan sisa 2 ini aja kan, yang ini. Nah, berarti intinya yang harus pertama kalian tahu, udah ada 4 elektron yang terpakai. Gitu. Terus, habis itu, selanjutnya kalian lihat, kalau misalkan 4 elektronnya udah terpakai, berarti di sini masih kayak yang bebasnya itu kan 2. Nah, berarti di sini ada 2 elektron yang sebentar. Oke. Nah, terus kan untuk elektron yang bebasnya, elektron yang tidak terpakai, di sini kan 2. Nah, habis itu, jadi ini untuk 4 elektron artinya 4 elektron yang terpakai, terus 2 elektron ini artinya untuk 2 elektron yang bebas. Gitu. Nah, habis itu selanjutnya berarti kalian menghitung pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Gitu. Nah, di sini kan untuk pasangan elektron ikatannya berarti ada 4. Ya kan? Jadi langkah selanjutnya itu kalian menentukan PEI dan PEB-nya. Gitu. PEB. Nah, di sini PEI-nya kan 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi PEI di sini ada 4. Terus untuk PEB-nya, karena ada 2 elektron, ya berarti kan 2 elektron, berarti kan 1 pasang. Nah, berarti PEB-nya itu 1. Gitu. Nah, selanjutnya, jadi intinya, jadi yang harus kalian udah harus tahu konsepnya itu, bentar ya. Maaf, ada teman yang belum dia selesai. Oh iya. Kayaknya, oh iya, benar-benar. Oke, thank you. Nah, jadi intinya nih, karena di sini jumlah PEI dan PEB-nya itu ada 5, ini kan PEI-nya 4, terus PEB-nya kan 1 nih. 4 tambah 1 kan 5. Nah, karena dia ada total 5 itulah intinya 5 dari 4 PEI dan 1 PEB, jadi intinya totalnya itu ada 5 gitu. Nah, karena totalnya ada 5, berarti kalian udah bisa tahu tuh. Berarti berarti hibridisasi dari S pada SF4 ini ialah SP3 1 2 3 1 tambah 3 4 SP3D 2 gitu. Ini udah 5 sih. Bentar ya. SP3D berarti. Aduh. Lah. Oh ya ini. Oke, jadi SP3D kayak gitu. Nah, mengapa SP3D? S ini kan 1. Nih, S kan udah 1 nih. Ya kan? Terus 1 ditambah 3, 4. Terus D di sini juga 1. Nah, berarti
1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 5. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu hibridisasi orbital hibrida itu dia itu merupakan penjumlahan dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya kayak gitu aja. Jadi intinya kalian itu tinggal lihat aja pasangan elektron ikatannya ada berapa, pasangan elektron bebasnya ada berapa. Nah, habis itu kalian jumlahkan dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Nah, karena totalnya ada 5, berarti ya udah sp3d gitu. Oke. Nah, misalnya kayak gini lagi nih. Gimana nih cara itu? Nah, jadi kayak gitu dulu ya. Nah, aku kasih contoh yang lebih gampang lagi. Kayak misalkan tadi tuh CH4. Aduh. Nah, untuk CH4, berarti kan kayak gini. CH4. Nah, apa sih? Nah. Oke, untuk sabar. Nah, ini kan untuk CH4 kan. Nah, kalau misalkan untuk CH4 kayak gini, intinya apa? Kan yang tadi caranya itu kalian hanya tinggal lihat pasangan elektron ikatannya berapa, pasangan elektron bebasnya itu ada berapa gitu. Nah, di sini kan pasangan elektron ikatannya 4 tuh. Terus pasangan elektron bebasnya kan nggak ada. C kan elektron valensinya 4. Nah, berarti kan semuanya udah terpakai. Nah, berarti ya PEI-nya 4, terus PEB-nya kan 0. Berarti totalnya itu kan ada 4. Nah, kalau misalkan totalnya 4, berarti kan yang tadi apa? Kan SP3, langsung aja berarti SP3 gitu. Jadi kan S di sini kan 1, terus P di sini kan 3. Nah, berarti 1 tambah 3, 4 gitu. Jadi yang perlu kalian ingat itu cuman kayak gini loh. Ingat aja hibridisasi itu dimulai dari SP berapa ya? SP2 ya, SP2. Intinya kayak gitulah. Aduh. Sorry ya, ini kenapa sih? Intinya kalian tinggal ingat aja hibridisasi itu dari SP2 terus SP3 terus selanjutnya itu bukan SP3D tapi bukan SP4 karena kan nggak ada SP4 gitu. Jadi dimulai dari SP2, SP3, selanjutnya itu SP3D langsung udah ke subkulit berikutnya yaitu SP3D. Nah, selanjutnya lagi SP3D2 gitu. Nah, jadi kalian tinggal ingat aja. Jadi semua hibridisasi, semua orbital hibrida itu hanya dari sini nih, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Nah, jadi kalau misalkan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebasnya 3, berarti kesimpulannya orbital hibridanya yang mana? Ya udah, berarti kalian lihat aja nih. Nah, ini. Berarti kan 1 tambah 2 kan 3. Nah, berarti SP2 gitu. Sama halnya dengan kalau misalkan pasangan elektron ikatan, intinya PEI ditambah PEB-nya 4, berarti orbital hibridanya itu SP3. Kalau misalkan PEI tambah PEB-nya 5, berarti 1 tambah 3, 4. Ini kan 1, tambah 3, 4, tambah 1, 5. Nah, berarti hibridisasinya itu SP3D, dan seterusnya. Kayak gitu. Mohon maaf, Kak. Permisi. Ya. Ya. Saya boleh izin live duluan nggak, Kak? Soalnya udah maghrib di sini, Kak. Iya, boleh nih, bentar lagi udah kok. Ya. Boleh. Saya Alvin Rizkiansyah, Kak. Izin live ya, Kak. Iya. Oke, jadi sampai sini bisa ikutin nggak yang ini? Jadi kayak gitu ya. Jadi contohnya lagi nih kayak gini. SFN6. Kalau misalkan SFN6, F-nya kan ada 6, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti hibridisasinya berapa? Orbital hibridanya yang mana? Ada yang bisa? Tinggal lihat aja sih, terus tinggal tentukan hibridisasinya berapa. SP3
D2. Nah, mantap. Kayak gitu aja. Jadi di sini kan pasangan elektron ikatannya ada berapa nih? Ada 6 kan? Ingat pasangan elektron ikatan kan ada 6 nih. Nah, karena ada 6, terus pasangan elektron bebasnya nggak ada. Berarti kan totalnya 0. Nah, yang total 6 di sini yaitu sp3d2 gitu. S kan 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Ya udah, berarti hibridisasinya itu sp3d2. Kayak gitu. Oke, jadi gampangnya kayak gitu aja sih cara untuk menjawab yang itu hibridisasi. Oke, gampang kan berarti itu hibridisasi. Bisa. Jadi hibridisasi gampangnya. Soalnya gitu Kak. Gimana? Soalnya kalau di ujian kayak gitu juga. Iya, kayak gini aja. Yang penting kalian sebelum pakai cara gampang yang tadi aku udah bilang itu tuh, kalian nanti jelasin apa namanya si kalau misalkan SP3 itu artinya jumlah dari PEI ditambah PEB-nya itu berarti akan sama dengan 4. Berarti ya udah kalian tinggal jelasin aja sih. Nanti ibunya juga pasti paham kok. Yang penting pemaparannya sama yang tadi aku jelasin aja. Pasti bisa. Ibunya juga bisa paham. Oke, untuk hibridisasi bisa ikuti. Bisa, Kak. Oke. Nah, kalian udah belajar ikatan sigma sama ikatan pi kan? Nah, jadi untuk ikatan sigma itu berarti yang ada di rangkap satu aja gitu. Ikatan sigma ya berarti untuk rangkap satu. Kalau misalkan ada ikatan rangkap, di mana ada ikatan rangkap, berarti di situ ada ikatan sigma dan ikatan pi. Oke, ingat di mana ada ikatan rangkap, di situ ada ikatan sigma dan ikatan pi. Tetapi kalau misalkan ikatannya tunggal kayak gini, yang rangkap satu, berarti yang ada itu cuman ikatan sigma. Gitu. Aku nggak bisa tercoret sih. Nah, sekarang deh, coba. Kalau gitu, di sini ikatan sigma di senyawa CH4 ini, dia mengandung ikatan apa aja? Mengandung ikatan sigma aja, atau mengandung ikatan sigma dan pi? Atau mengandung ikatan sigma. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, sekarang aku tunjuk coba Nabila. Nah, di sini ikatan yang tadi kan Lailatul bilangnya kan si CH4 ini kan cuma ada ikatan sigma. Nah, berapa jumlah ikatan sigma pada ini, pada senyawa CH4? Nabila ada? Iya, Kak. Nah, ada berapa jumlah ikatan sigma pada CH4? Berapa? Gimana? Chat aja deh, beneran soalnya. Kayaknya sinyalnya kurang. 4 bukan, Kak? Ya, benar. Oke. Jadi, ikatan sigma itu kayak gitu ya. Nah, contoh selanjutnya nih. Jadi karena di sini dia ada ini 1, 2, 3, 4. Ya udah berarti dia itu ada 4 ikatan sigma. Nah, sekarang coba nih kalau kayak gini. C2, terus di sini ada terlalu terin ya. Sebentar ya. Oke, nah kalau misalkan untuk C2H4 gimana? Dia ikatan sigmanya berapa, terus ikatan pi-nya berapa? Ada yang tahu? Coba ya. Ini coba Muhammad Arifandi hadir. Ada nggak Arif? Queen hadir? Queen Amala. Hadir, Kak.
Oke. Nah, di sini ikatan sigmanya ada berapa? Yang mana, Kak? Nih. Ada 2H4. Ada 5 bukan, Kak? Ikatan sigma ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, jadi ikatan sigmanya itu ada 5 karena kayak tadi yang warna biru itu. Nah, terus untuk ikatan pi-nya? Ikatan pi-nya ada berapa? Jadi ikatan pi di sini cuma ada 1 ya. Jadi kalau misalkan untuk rangkap 2 kayak gini nih, berarti ikatan pi-nya yang ini nih, yang bagian ini. Gitu. Nah, jadi di sini kesimpulannya ikatan sigmanya ada 5 dan ikatan pi-nya itu ada 1. Nah, kalau misalkan ada senyawa yang kayak gini, C-nya rangkap 3, yang kayak ini nih. Nah, berarti yang ikatan pertama ini, yang ini, nah, ikatan yang pertama ini dia disebut dengan ikatan sigma. Berarti ada 1 ikatan sigma, dan 2 yang ini berarti disebut dengan ikatan pi. Nah, berarti ikatan pi-nya itu ada 2, dan ada 1 ikatan sigma. Kayak gitu. Berarti ada 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Intinya yang udah jumlahnya rangkap itu berarti udah termasuk pi. Kayak gitu. Oke, gimana? Jadi apa? Simpelnya kayak gitu aja ya. Nggak bisa.